Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 11 MIA 1, akan memaparkan materi mengenai perkembangan peradaban dan tokoh-tokoh pada masa Bani Abbasiyah. Saya Muklis Amalia Abdullah, selaku pemateri pertama, akan membahas mengenai perkembangan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada perkembangan ini, kami akan membahas beberapa bidang. Yang pertama, bidang sosial dan juga ekonomi. Yang kedua, bidang kebudayaan. Yang ketiga, bidang seni. Yang keempat, bidang politik dan pemerintahan. Dan yang terakhir, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Pada bidang sosial, terdapat kelas khusus yang terdiri dari yang pertama, khalifah, yang kedua, famili khalifah atau Bani Hashim, yang ketiga, para menteri, gubernur, dan sebagainya, yang keempat, para bangsawan di luar Bani Hashim, yang kelima, para tentara dan pembantu istana, dan adapun kelas khusus yang terdiri dari 1. Para seniman, 2. Para ulama fuqaha dan pujangga, yang ketiga, para saudara dan para pengusaha, yang keempat, para tukang dan para petani. Adapun yang akan kita bahas pada bidang ekonomi yaitu pembangunan bidang pertanian, bidang industri, dan bidang perdagangan. Yang pertama, kita akan membahas bidang pertanian. Untuk mendorong majunya kaum tani, ditempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, memperlakukan ahli zimah atau penduduk non-Islam dan mawali atau penduduk Islam non-Arab dengan baik dan juga adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. Yang kedua, mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani. Yang ketiga, memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. Yang keempat, membangun bendungan-bendungan, menggali kanal-kanal atau irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Pada bidang perdagangan, cara-cara untuk memajukan perdagangan yaitu dengan cara yang pertama, membangun pasar-pasar di berbagai kota. Yang kedua, mengadakan pameran-pameran perdagangan. Yang ketiga, membangun jalan-jalan sebagai sarana transportasi agar lalu lintas perdagangan menjadi lancar. Yang keempat, mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir, membentuk armada-armada laut untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut. Selanjutnya pada bidang industri. Yang pertama, Basra, yaitu industri sabun dan gelas. 2. Kufah, industri sutra. 3. Persia dan Khurasan, yaitu industri barang tambang. Yang keempat, Khuzestan, yaitu industri tekstil sutra yang bersulam. Yang kelima, Khurasan, industri wol. Dan yang terakhir adalah Baghdad sebagai ibu kota negara yang memiliki berbagai industri seperti 400 pabrik gelas, 30.000 kilang keramik, dan 400 kincir angin, dan memiliki industri-industri lainnya. Perkenalkan, saya Nur Cahaya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan di bidang kebudayaan. Pertama, Istana Hashimiyah. Istana ini dibangun pada masa Abu Abbas As-Saffah. Istana ini merupakan tempat tinggal khalifah dan para keluarganya. 2. Kota Baghdad. Kota ini menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. 3. Masjid-masjid pada masa itu berfungsi untuk tempat ibadah, bermusyawarah, dan tempat menuntut ilmu. Berikut merupakan gambar Masjid Raya Samara dan Masjid Ibn Taulun. Kemajuan bidang seni. Seni bahasa, ciri-ciri khas sajak di zaman Abbasiyah, mengutamakan keindahan kata, pengutaraan keindahan kasih, pemujaan berlebihan, mengandung filsafah untuk mengembangkan akal. Seni suara, seni musik, dan seni tari. Cara-cara mengembangkannya sebagai berikut. Mendirikan sekolah musik, menyusun dan menerbitkan buku-buku tentang musik, mendirikan pabrik-pabrik alat musik, mengadakan festival atau lomba musik.
Seni rupa, ukiran huruf dan wujud lainnya di gedung atau dinding-dinding istana. Ukiran ayat Al-Quran, hadis pada mimbar, dinding, pilar-pilar di mihrab. Kubah 4 di Baghdad. Seni bangunan dan arsitektur. Bangunan dan arsitektur masjid. Masjid Samara di Baghdad. Masjid ini terbuat dari batu bata bakar, mempunyai jalan spiral untuk naik ke menara masjid. Masjid Ibn Taulun dihiasi ornamen khas Islam dan menaranya yang spesifik dan tangga yang melingkar. Bangunan arsitektur kota. Kota Baghdad. Kota ini pernah menjadi pusat peradaban. Kota ini mempunyai istana Karruzabat yang luasnya 160.000 hasta persegi. Kota Samarra. Kota ini nyaman, indah dan teratur, dihiasi dengan 17 istana mungil. Kemajuan di bidang politik dan pemerintahan. 1. Periode 1 atau pengaruh Arab dan Persia 1. Khalifah yang memerintah Abu Abbas As-Safah dan Al-Wastik. 2. Periode 2 atau pengaruh Turki 1. Al-Mutawakil dan Al-Muktafi. Ketiga, pengaruh 3 atau Persia 2 yang memerintah Al-Muktafi dan Al-Qaim. 4. Pengaruh 4 atau Turki 2 yang memerintah Al-Qaim dan An-Nasir. Yang kelima, periode 5 atau periode non-pengaruh yang memerintah An-Nasir dan Al-Mutasim. Kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. 1. Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan seperti Darul Hikmah atau perguruan tinggi, madrasah, MI, MTS, MA, Majelis Munadharah, tempat berkumpul untuk membahas masalah ilmiah, dan An-Nizhimiyah, pusat studi ahli agama. Kedua, berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan, Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Hujjaj, Kairawan, Irak, Mesir, dan lain-lain. Ketiga, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Keempat, perkembangannya ilmu nakli, yaitu ilmu tafsir tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Jafir, At-Tabari, dan lain-lain. Ilmu hadis tokoh-tokohnya antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Ilmu tasawuf tokoh-tokohnya antara lain Imam Ghazali, Syihabuddin, dan lain-lain. Ilmu bahasa tokoh-tokohnya antara lain Sibawaihi, Al-Farra, dan lain-lain. Kelima, berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran atau at-tib, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi, dan kimia. Saya Nurbahari Rifko selaku pemateri ketiga akan membahas materi mengenai tokoh-tokoh muslim dan peranannya dalam kemajuan peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah. Ada beberapa klasifikasi tokoh dan peran Bani Abbasiyah, yaitu bidang kedokteran, bidang filsafat, bidang matematika, bidang astronomi, bidang bahasa dan sastra, bidang tafsir Al-Quran, bidang hadis, bidang ilmu fikih. Bidang kedokteran, yaitu 1. Zakaria Ar-Razi. Razi dilahirkan di Rai, dekat Teheran, Iran pada tahun 809 Masehi. Di kota kelahirannya, ia dikenal sebagai dokter dan memimpin sebuah rumah sakit. Banyak penemuan Ar-Razi dalam perkembangan ilmu kedokteran, antara lain 1. Smallpox, penyakit cacar. Penemuan ini melambungkan namanya dalam dunia medis, sebab ia adalah sarjana pertama yang meneliti penyakit tersebut. Ia membedakan penyakit ini menjadi cacar air, variola, dan cacar merah, Vougela. 2. Air raksa, yaitu salah satu penemuan besar beliau dan banyak manfaatnya di dunia kedokteran. 3. Diagnosis hipertensi. Ar-Razi adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosa terhadap hipertensi atau darah tinggi. 2. Ibnu Maskawayh. Nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yuhana bin Musawah.
Ia seorang dokter yang masyhur pada abad ke-9 Masehi atau 3 Hijriah. Karirnya sebagai dokter dimulai sejak masa Khalifah Harun ar-Rasyid hingga Al-Mutawakkil. Ia pernah bekerja sebagai dokter istana. Karya penting Ibnu Masawayah yaitu An-Nawadir At-Tabiyah, kumpulan aforisme medis, dan kitab Al-Azmina, sebuah deskripsi tentang ragam musim sepanjang tahun. Ia juga banyak berjasa dalam menerjemahkan buku-buku kedokteran Yunani. 3. Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, temperatur, makanan, minuman, limbah udara, keseimbangan gerak dan pikiran, tidur dan kerja berpengaruh terhadap kesehatan. Tulisan yang paling terkenal dan banyak memberikan sumbangan dalam perkembangan dunia kedokteran adalah Al-Qanun fi At-Tib, Undang-Undang Kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan dijadikan sumber buku referensi kedokteran di berbagai perguruan tinggi di Perancis. Perkenalkan, saya Nauralia Kamila selaku pemateri keempat. Saya akan melanjutkan materi mengenai tokoh-tokoh muslim dan peranannya dalam kemajuan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bidang filsafat. 1. Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf muslim yang pertama karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Hingga abad ke-7 Masehi, pengetahuan filsafat masih didominasi oleh orang-orang Kristen Suriah. Ia juga dikenal sebagai pemikir filsafat dan agama. Al-Kindi memandang filsafat sebagai ilmu yang mulia. Ia melukiskan filsafat sebagai ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Dua, Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Farab pada tahun 870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan bin Uzlaq Al-Farabi. Al-Farabi banyak belajar agama, bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Persia. Setelah dewasa, ia pindah ke Baghdad dan tinggal di sana selama 20 tahun, serta mempelajari filsafat, logika, matematika, etika, ilmu politik, dan musik. Al-Farabi mengarang beberapa buku dalam berbagai bidang, di antaranya logika, fisika, ilmu jiwa, kimia, ilmu politik, dan musik. Dua karya besarnya dalam bidang filsafat yaitu Organon, buku berisi komentar dan ulasan Al-Farabi tentang pikiran-pikiran Aristoteles, dan Introduction Section of Logic, buku tentang mukadimah logika. Tiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf. Karya-karya besar dari Ibnu Sina dalam bidang filsafat antara lain Al-Isyarah wa Tanbihat atau isyarat dan penjelasan, Mantik al-Masyrikiyin atau logika timur, dan Uyun al-Hikmah atau mata air hikmah. Dan di antara pikiran filsafatnya yang terkenal adalah pertama, tentang penciptaan alam semesta dengan jalan emanasi atau memancar dari Tuhan. Yang kedua, konsep an-nafs atau jiwa. Menurutnya, jiwa terbagi 3, yaitu jiwa manusia, tumbuhan, dan binatang. Dan yang ketiga tentang wahyu. Menurutnya, manusia yang telah memiliki derajat akal terkuat dan tertinggi dapat mengadakan hubungan dengan Jibril sebagaimana dialami para nabi dan rasul. Empat, Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang pemikir, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur sepanjang sejarah Islam. Dan di antara pikiran filsafatnya yang terkenal adalah yang pertama, tentang penciptaan alam semesta dengan jalan emanasi atau memancar dari Tuhan. Kedua, konsep an-nafs atau jiwa. Dan yang ketiga, tentang wahyu. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah Parata selaku pemateri kelima. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai tokoh-tokoh dan peranan dalam kemajuan Islam di masa Bani Abbasiyah pada bidang matematika dan astronom.
Pada bidang matematika, yang pertama yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi terkenal dengan penemuannya tentang aljabar, yaitu sistem hitung nilai menurut tempatnya seperti puluhan, ratusan, ribuan. Karya aljabarnya disebut Al-Mukhtasafi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Yang kedua, Abu Kamil Sujjah. Ia digolongkan sebagai ahli aljabar tertua setelah Al-Khawarizmi. Karya-karya besar dari Abu Kamil As-Sujjah antara lain kitab Fil Al-Jam wa Tafriq atau tentang penambahan dan pengurangan, kitab Al-Hayat tentang kedua kesalahan, Liber Abaci yang mengandung pengetahuan tentang bilangan bulat dan pecahan, cara berhitung akar 2 atau kuadrat dan akar 3 kubik dan lain-lain. Dalam bidang astronomi, yang pertama yaitu Musa Ibrahim Al-Fazari. Musa Ibrahim Al-Fazari adalah astronom muslim yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk menerjemahkan berbagai risalah astronomi yang berasal dari India. Pada tahun 830 Masehi, pada astronom muslim telah mampu membuat teropong bintang dengan peralatan yang lengkap di kota Yudhishapur, Iran sebagai perlengkapan sekolah tinggi ilmu pengetahuan di sana. Kedua, Al-Farhani. Ia adalah seorang astronom yang hidup pada zaman Khalifah Al-Ma'mun sampai masa Khalifah Al-Mutawakkil. Al-Faghani turut ambil bagian dalam pengukuran derajat lintang bumi. Ia mulai melakukan observatorium astronomi pada tahun 829 Masehi. Karya-karya besar Al-Faghani adalah Harakat As-Samawiyah An-Nujum atau asas-asas ilmu bintang dan usul ilmu An-Nujum, pengantar ilmu berbintangan. Yang ketiga yaitu Al-Batani. Al-Batani merupakan penerus Al-Faghani, melakukan observasi astronomi pada observatorium yang dibangun Khalifah Al-Ma'mun. Di antara karya-karya Al-Batani antara lain kitab Ma'firat Matali Al-Buruj fi ma baina arba' Al-Falak, sebuah buku ilmu pengetahuan mengenai zodiak, risalah fi tahqiq aqdar Al-Tisalat, sebuah uraian mengenai penerapan astrologis, Az-Zij atau Astronomical Traction and Table, berisi uraian astronomi dan dilengkapi dengan tabel-tabel. Nama saya Muhammad Kolbir Sandi Ramadan, selaku pemateri ke-6 akan melanjutkan materi mengenai tokoh-tokoh dan peranan dalam kemajuan Islam di bidang masa Bani Abbasiyah pada bidang bahasa dan sastra. Yang pertama yaitu Ibnu Makafah. Ibnu Makafah adalah pengarang berkebangsaan Persia. Ia adalah orang pertama yang menerjemahkan karya sastra tentang kebudayaan India dan Persia ke dalam bahasa Arab, dan orang pertama yang melahirkan karya prosa dalam bahasa Arab. 2. Imam Sibawaih. Imam Sibawaih dikenal sebagai imam ahli nahwu yang sangat teliti dan konsisten menjaga dan memelihara kaidah bahasa Arab. Kitab besar karyanya adalah Kitab Al-Sibawaih, yaitu karya tentang ilmu bahasa yang dinilai sangat memuaskan bagi generasi berikutnya. Yang ketiga, Abu Nuwas. Abu Nuwas adalah penyair Arab termasyhur pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ia menjadi penyair di istana Khalifah. Syair-syair puisi Abu Nuwas dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas, diterbitkan di Wina, Austria pada tahun 1885 Masehi dan di Kairo pada tahun 1898 Masehi dan 1932 Masehi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman Saleh, selaku pemateri ke-7 akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh muslim dan peranannya dalam kemajuan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, yaitu pada bidang
tafsir Al-Quran. Pada masa Abbasiyah bermunculan karya-karya di bidang tafsir yang dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Adapun ulama tafsir tersebut antara lain: 1. Imam Zamakhsyari. Karyanya Tafsir Al-Kasyaf. Tafsir ini disusun berdasarkan gaya bahasa Al-Quran atau balaghah. Kedua, Imam Abu Sa'id. Karyanya Tafsir Al-Baidawi dan Tafsir Anwarut Tanzil. Tafsir ini memiliki corak yang sama dengan Tafsir Al-Kasyaf. Yang ketiga, Imam Az-Zajjaj. Karyanya Tafsir Ma'anil Quran. Tafsir ini berdasarkan gramatika bahasa Arab. Bidang hadis. 1. Imam Bukhari. Di antara karyanya yang populer adalah Sahih Bukhari. Berisi kumpulan 8.122 hadis pilihan yang berhasil dihimpunnya selama 16 tahun, dan hasil dari 600.000 hadis yang pernah ia terima dari gurunya. 2. Tarik Kabir tentang ilmu hadis. Yang ketiga, Tarik Ausat tentang ilmu hadis. Yang kedua, Imam Muslim. Di antaranya karyanya adalah yang ke-1, Sahih Muslim. Kitab ini berisi 7.273 hadis pilihan hasil seleksi ketat dari 300.000 hadis. Musnad Kabir berisi tentang kumpulan hadis dan ilmu hadis. Jami'ul Kabir berisi tentang kumpulan hadis. Yang ketiga, Imam Abu Daud. Karya beliau yang terpopuler adalah Sunan Abu Daud. Kitab ini menghimpun 4.800 hadis hasil seleksi ketat dari 500.000 hadis. Yang keempat, Imam Tirmizi. Karya beliau yang populer adalah Sunan Tirmizi yang memuat 3.956 hadis pilihan yang merupakan hasil seleksi yang ribuan hadis yang diterimanya. Saya Nur Anila Zafira selaku pemateri terakhir akan melanjutkan materi mengenai tokoh-tokoh dan peranan dalam kemajuan Islam di masa Bani Abbasiyah dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Hanafi lahir di Kufa pada tahun 699 Masehi atau 80 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 776 Masehi atau 157 Hijriah. Selain mendalami ilmu fikih, Imam Hanafi juga mendalami hadis dan tafsir. Kedua ilmu itu sangat erat kaitannya dengan ilmu fikih. Dalam menetapkan sebuah hukum, Imam Hanafi menggunakan beberapa dasar, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, fatwa dari sahabat, qiyas ihtisan, ijma, dan urf. Yang kedua adalah Imam Malik. Imam Malik merupakan keturunan Yaman yang lahir di Madinah pada tahun 715 Masehi atau 93 Hijriah dan meninggal di kota yang sama pada tahun 795 Masehi atau 179 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdullah Malik bin Abi Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbani. Kitab termasyhur yang ditulis oleh Imam Malik adalah Al-Muwatta. Inilah kitab hukum Islam tertua yang sampai pada kita. Kitab itu ditulis atas permintaan Khalifah Al-Mansur dan selesai penulisannya pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kitab itu merupakan kitab hadis sekaligus kitab fikih karena berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan bidang-bidang fikih. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah dan meninggal di Fustat, Kairo pada tahun 820 Masehi atau 204 Hijriah. Beberapa karya tulisnya adalah Ar-Risalah yang membahas tentang usul fikih, Al-Um yang membahas kitab fikih yang menyeluruh, Al-Musnad yang berisi hadis-hadis Nabi, dan Ikhtilaf Al-Hadis yang berisi perbedaan-perbedaan dalam hadis. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.